Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billahil azim. Ibu bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita tentang bagaimana mendidik anak. Nah, saya ingin bercerita tentang kisah yang insya Allah lebih mudah kita pahami. Nah, dulu pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat beliau bernama Alqamah. Alqamah ini orangnya taat beribadah. Ketika Nabi memberikan pengajian, di situ ada Alqamah. Ketika Nabi menjadi imam sholat, ada Alqamah di belakang yang menjadi makmum. Nah, begitu seterusnya. Hanya saja setelah menikah, Alqamah lebih mementingkan istrinya dibanding daripada ibunya. Nah, pernah suatu ketika datang ibunya, tahu-tahu dia mengabaikan ibunya, tapi lebih mementingkan, lebih mengurus istrinya. Nah, hingga akhirnya menjelang ajalnya, Alqamah kesusahan mengucapkan syahadat, sulit mengucapkan la ilaha illallah. Ketika bilang la, lehernya tersangkut. La. Di situ para sahabat heran. Orang-orang heran, kenapa ini Alqamah, orang yang taat beribadah, orang yang taat sholat, tapi di jelang sekaratul maut dia kesusahan mengucapkan kalimat syahadat. Hingga akhirnya sampai di telinga baginda Rasulullah SAW pun melihat kondisi Alqamah. Setelah dicek, bagaimana? Rasulullah bertanya, bagaimana sekarang kondisi daripada ibu Alqamah? Para sahabat menjawab, sekarang ibunya sudah tidak tinggal bersama Alqamah ya Rasulullah. Istrinya pun menjawab begitu. Nabi kemudian berkata, Rasul kemudian berkata, pergi, panggil ibu Alqamah, cari ibu Alqamah, sampaikan bahwa anaknya sakaratul maut. Pergilah sahabat, diutuslah Bilal pergi kepada ibu Alqamah. Sampailah di rumah ibu Alqamah, kemudian dikatakanlah bahwa ananda Alqamah lagi sekarat, mau meninggal, kewalahan, kesulitan mengucapkan kalimat syahadat. Apakah ibu berkenan untuk pergi melihat kondisi ananda, pergi melihat kondisi anak ibu? Nah, kemudian ibunya menolak ajakan tersebut. Ibunya berkata, itulah efek hasil daripada anak yang durhaka, anak yang melupakan ibunya. Kemudian ibunya tidak mau pergi. Akhirnya utusan ini pulang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu Alqamah tidak mau datang. Kemudian Rasulullah berkata, sampaikan, kalau ibunya tidak mau datang, saya yang akan ke sana. Akhirnya pergi lagi utusan, menyampaikan kepada ibu Alqamah, bagaimana bu? Kondisi anak ibu sudah kritis. Kalau misalnya ibu yang tidak mau ke sana, baginda Rasulullah yang akan ke sini. Mendengar itu, akhirnya ibu Alqamah, baiklah, saya akan pergi ke sana. Pergilah, dijumpai anaknya. Hingga akhirnya di sana dia melihat kondisi anaknya yang sulit, yang kritis, bercerita sama Rasul. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkata, ibu, tolong maafkan anak ibu. Kalau tidak dimaafkan, saya khawatir akan tersiksa nanti, akan terkena nanti api neraka di akhirat. Akhirnya kemudian ibu itu masih menolak, saya tidak mau ya Rasul. Begitu dulu
ketika dia senang sama istrinya, dia bahagia sama istrinya, dia melupakan saya ya Rasul. Sakit hati saya ya Rasul. Baiklah ibu, kalau ibu tidak mau memaafkan, daripada Alqamah menderita sekarang, kemudian nanti di akhirat dibakar oleh api neraka, lebih baik anak ibu saya bakar sekarang dengan api yang ada di dunia. Silakan ya Rasul. Baiklah, kumpulkan kayu bakar. Mulailah kayu itu dibakar. Masya Allah, bayangkan Pak, api dunia saja yang begitu panas, api warna merah yang ada di dunia itu begitu panas, belum lagi api yang ada di akhirat. Api itu kan ada api yang paling ringan itu api dunia, api yang warna merah seperti api puntung rokok, itu panasnya minta ampun. Kemudian ada api yang berwarna biru yang dipakai orang masak. Kemudian ada api yang berwarna putih yang dipakai itu untuk menebur tembaga. Kemudian ada api yang paling dahsyat berwarna hitam, itulah apinya akhirat, api neraka. Kalau itu yang sudah membakar kita habis. Nah, daripada dia dibakar di api neraka, mending saya bakar sekarang lewat api dunia, kata Nabi. Baiklah, akhirnya begitu mau dibawa jasad ini, mau dibawa Alqamah, mau dibakar, ibunya bilang, stop ya Rasulullah, berhenti ya Rasulullah, saya akan memaafkan anak saya Rasulullah, biar bagaimana saya yang telah mengandungnya, biar bagaimana saya yang telah melahirkannya ya Rasulullah. Akhirnya dimaafkan Alqamah. Setelah itu Alqamah pun bisa mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, hadirin sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah sebabnya kalau seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya, apalagi durhaka kepada ibunya. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, mengapa kadangkala anak-anak itu bisa membandel atau nakal? Mungkin salah satu penyebabnya adalah cara kita yang mendidik anak tersebut salah. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak yang benar, yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW? Satu, anak itu kita berikan nama yang baik-baik. Berikan nama yang baik-baik Pak, di awal kelahirannya. Misalnya kalau laki-laki Ikhwan, kita berikan nama yang ada di depannya Muhammad. Kemudian kalau akhwat, kita kasih nama yang di depannya ada Siti. Berikan nama yang baik karena nama itu adalah doa. Nah, kemudian yang kedua, buka surah Luqman. Bagaimana cara mendidik anak? Lihat ke surah Luqman. Kata Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kau sekutukan Allah. Apa artinya? Anak itu Pak, awalnya sejak dini, sejak kecil diajar bahwa jangan pernah sekutukan Allah. Allah adalah tempat meminta, tempat memohon, tempat melarikan persoalan. Itu hanya kepada Allah. Diajarkan anak dulu Pak, soal akidah, soal keyakinan, perkuat imannya. Nah, dari situ diajarkan sholat yang benar, diajarkan cara mengaji yang baik. Itu pertama yang diberikan anak. Bukan pertama anak itu diajar bahasa Inggris, matematika, salah Pak, itu belakangan. Tapi yang pertama yang harus dikuatkan adalah keyakinan, tauhid, keimanan anak-anak itu. Kemudian yang ketiga, cara mendidik anak yaitu dalam hal makanan Pak. Dalam hal makanan ibu, jangan sekali-kali anak kita dikasih makanan yang haram. Kalau kita kasih makanan haram, itulah yang menyebabkan anak itu membangkang, membandel, nakal dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sering-sering doakan anak. Doanya sangat sederhana Pak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, buat anakku ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Doakan anak Pak. Doakan anak ibu. Kemudian yang kelima, bahwasanya anak ini kita lihatlah ya, cara orang-orang tua terdahulu kita mendidik anak itu hebat. Sekarang kan anak itu kadang kita manja Pak. Dia minta uang jajan, kita kasih uang jajan yang berlebih.
kita fasilitasi kamar, satu anak satu kamar, kita kasih gadget, kita kasih handphone sehingga dia bebas buka apapun yang dia mau. Jangan Pak, tapi lihat contoh orang-orang tua kita dulu mendidik kita. Bagaimana misalnya anak itu 2 anak, 3 anak dalam satu kamar, sehingga dia saling mengawasi. Kemudian anak dibatasi jajannya, jangan berlebihan. Bahkan dulu kita disuruh, Pak, kalau kau mau dapat jajan, kau harus bersihkan toilet, kau harus bersihkan bak mandi. Itu baru kita dikasih uang. Artinya di situ kita belajar bahwa mendapatkan uang itu tidak mudah. Kemudian diajarlah kita ketika kita bicara kasar atau kita bicara kotor, dimarahi kita, dipukul kita Pak, dipukul betis kita, diperkok tangan kita dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak manja Pak, dipukul sama gurunya melapor, dilaporkan gurunya di kantor polisi. Na'udzubillah min dzalik. Olehnya itu, termasuk dalam hal gadget, batasi anak menggunakan gadget dan sebagainya. Olehnya itu bagaimana kesuksesan anak itu tidak terlepas juga daripada bagaimana cara kita mendidiknya. Semoga kita bisa didik dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang saya sebutkan tadi, seperti memberikan nama yang baik, mendoakannya, mendidiknya dengan keyakinan, kemudian mengajarkannya dengan bukan memanjakannya berlebihan, tapi mendidiknya sesuai dengan batas usianya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.